Kalian masih ingat dengan yang namanya Anies Baswedan? Mana tahu kalian sudah lupa. Saking lamanya tenggelam. Jadi aku cuma ingin mengingatkan saja nama itu. Supaya apa? Supaya jangan kalian pernah melupakan. Tahu tidak kalian? Sekian lama tenggelam, ternyata baru-baru ini baru muncul ke permukaan. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka memberi dukungan kepada Pramono Anung dan Rano Karno. Ada yang salah? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, ya. Daripada terima dukungan dari Amin Rais. Kalau ku bilang sama kalian, lebih masuk akal lah kalian terima dukungan dari Anies Baswedan daripada Amin Rais. Nanti diajak pula kalian itu main-main. Ton. Itu dia. Dan juga jangan lupa ya, kampanye nanti kalian, jangan sampai kalian undang lagi. Nanti minta perform dia main seruling. Ton. Pandu Hizbul Waton. Pak Pandu. Tapi jujur aja lah, kalian terima dukungan dari Anies Baswedan. Nggak takut kalian terima dukungan dari orang kalah? Aku bukannya apa, kalian yang kupikirkan. Takut nanti ketularan kalahnya itu sama kalian. Aduh. Padahal bukan apa ya, jujur aja ku bilang ya, pasangan ini kupujinya. Karena apa? Ya, karena mereka berdua ya itu sudah mampu menyalip Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ya, kita akui kalau Jakarta ya pemilihannya itu agak luar biasa lah. Luar biasa, dinamikanya tidak terlalu kelihatan. Karena apa? Ini bisa dikatakan ini friendly match, ya kan? Bisa dikatakan ini adalah pertarungan yang ramah. Bayangkan kalian bertarung tapi ramah. Tengok aja cara debat kemarin, walaupun singgung-singgungan kan, tapi nggak ku tengok ada urat leher keluar, nggak kayak di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu keluar urat leher bertuh kalian. Nah itu baru debat namanya. Tapi kalau Jakarta itu enggak. Karena apa? Karena kita lihat juga ya. Ini kita objektif ya. Aku tidak mendukung salah satu paslon di sini, tidak ya. Objektif. Siapapun yang menang, Rano Karno dan juga Ridwan Kamil, Ridwan Kamil dan juga Pramono Anung, ya itu sama-sama orang yang baik, sama-sama orang yang berprestasi, sama-sama orang yang bisa dipercaya rakyat. Kan begitu. Sekarang masalahnya ya bagaimana mereka bisa melayani masyarakat tanpa ada embel-embel petugas partai. Seperti Pramono Anung, mereka harus kerja keras meyakinkan masyarakat bahwasanya mereka itu petugas rakyat, bukan petugas partai. Ridwan Kamil begitu juga, ya. Ridwan Kamil harus bekerja keras di sini, meyakinkan rakyat Jakarta bahwasanya beliau itu memang punya pengalaman, gitu loh, ya. Jadi bisa dikatakan ya, siapapun yang menang kita menang banyak lah. Karena apa? Selama tidak ada Anies, semuanya aman. Ya iyalah. Bukankah itu yang diidam-idamkan oleh rakyat Jakarta? Tapi tahu enggak kalian ya, ada gerakan namanya di Jakarta itu Gercos, gerakan coblos semua paslon. Ketika Anies Baswedan ya, mereka ini Gercos ini, kenapa ada Gercos? Karena mereka kecewa ya, Abah yang menjadi bapak mereka, menjadi sanjungan mereka, menjadi panutan mereka, itu ngerasa dizolimi gitu. Jadi mereka kecewa, maka mereka buat gerakan Gercos namanya, gerakan coblos semua paslon ya. Itu sebagai aksi protes mereka bahwasanya Anies Baswedan tidak ikut serta, atau lebih tepatnya menurut mereka tidak diikut sertakan di dalam pemilihan Jakarta ya. Dan tahu enggak kalian ya, kemarin Anies Baswedan memberikan dukungan kepada Pramono Anung
Gercos akhirnya angkat suara. Dia katakan apa? Kalaupun Abah mendukung salah satu paslon, maaf, I'm sorry, kami meninggalkan Abah. Pak Anies, jujur aja ku bilang, kau dari kemarin itu terlalu nampak kau itu takut pengangguran gitu loh. Waktu kemarin itu PDIP ingin menentukan antara Ahok dan juga Anies dan juga yang lainnya. Kau pede kali datang ke kantor PDIP. Sekarang begini, jujur aja ku bilang samamu ya, kau gabung ke Pramono Anung mendukung calon dari PDIP, apa belum hilang sakit hatimu? Belum hilang sakit hatimu? Kok jadi lebih cerdas Gercos daripada kau? Sedangkan Gercos punya komitmen dan juga konsisten di dalam menentukan sikap mereka, bahwasanya mereka kan coblos semua paslon karena mereka bela-belai kau. Sekarang kau mendekat pula ke Pramono Anung. Coba harga dirimu di mana? Kemarin itu kau itu takut kali ya, kau tidak mendapat dukungan dari PDIP. Ternyata yang kau takutkan itu betul terjadi. Udah capek-capek kau nunggu ya kan, di saat Ibu Megawati membacakan siapa-siapa calon, namamu nggak keluar. Itu dia. Harusnya di situ kau udah bisa tentukan sikap. Bagaimanapun ceritanya, aku akan tunjukkan kepada PDIP bahwa aku akan bisa lebih besar daripada PDIP. Harusnya begitu. Nah, ternyata semenjak deklarasi Partai Perubahan kau nggak ikut. Disitulah makin besar ketakutanmu bahwasanya kau nggak akan bisa menjadi presiden. Di situ kau takut bahwasanya karir politikmu akan mandek. Di situ kau akan berpikir bahwasanya udah ini adalah kiamat, nggak ada lagi yang bisa kuharapkan. Karena memang ku tengok, walaupun Partai Perubahan mendeklarasikan, ya, Partai Perubahan mendeklarasikan kau untuk menjadi presiden 2029, itu cuma untuk narik simpati. Supaya banyak yang bersimpati kepada Partai Perubahan. Padahal setirnya itu bukan sama kau. Iya kan? Setirnya itu ya sama pelopornya itu. Yang namanya bagiku nggak terlalu penting untuk diingat. Itu dia ya. Tapi itu dia, Pramono Anung mendapat dukungan dari Anies Baswedan yang sudah pasti adalah calon yang kalah kemarin Pilpres dan juga calon yang yang tidak mendapat kesempatan di Pilgub ya. Ridwan Kamil bikin jurus terakhir. Akhirnya Joko Widodo turun gunung untuk mendukung Ridwan Kamil yang ada di Jakarta. Tapi maaflah dulu ya, aku mau nanya dulu, di Jakarta ada gunung? Kenapa harus dipakai istilah turun gunung? Di Jakarta kan nggak ada gunung. Nah, kalau di Jakarta, waktu di Purwokerto, ya Bapak Joko Widodo bersama dengan Ahmad Lutfi kampanye, cocok dibilang turun gunung karena apa? Di Jawa Tengah banyak gunung. Kalau bisa istilahnya itu disederhanakan lah, turun gedung. Karena gedung nggak ada di Jakarta, gunung nggak ada di Jakarta, yang ada gedung. Ya, jadi aku mau ralat dulu. Joko Widodo turun gedung di Jakarta. Entah apapun bahasanya itu, yang penting pada intinya lah. Ya, jadi bisa dikatakan sebagian pihak ya, untuk hal yang ini aku memang harus objektif ya. Banyak pihak mengatakan bahwasanya kenapa Joko Widodo harus turun gunung ya, ikut kampanye bersama dengan Bapak Lutfi kemarin itu, karena memang ya Bapak Lutfi pun secara elektabilitas ya itu mengalami bukan kemunduran sih, tapi Andika yang naik. Ya, jadi bisa disalib dia. Ya memang beda-beda tipis, tapi kan bahaya juga kalau misalnya nggak diantisipasi. Makanya begitu turun gunung Bapak Joko Widodo keliling-keliling orang itu pakai jeep, ya kan? Elektabilitas naik lagi. Itu
dia. Ada sekarang Ridwan Kamil begitu juga, ya kan begitu, ya kan? Di hari-hari terakhir diundanglah Bapak Jokowi. Ya diundanglah Bapak Jokowi untuk menentukan sikap dan juga menentukan dukungan. Apakah itu salah? Tentu tidak salah. Gitu dia. Dan tahu enggak kalian ya, banyak yang mengatakan bahwasanya ini Ridwan Kamil ini panik, takut kalah. Sekarang begini, iya kan? Kenapa Ridwan Kamil harus takut kalah? Karena dia kan didukung oleh orang yang menang Pilpres 2 kali. Menang gubernur 1 kali. Menang wali kota berkali-kali. Kan begitu. Nah, Anies Baswedan menang cuma 1 kali. Gagal berkali-kali. Jadi menteri di resapel. Masih ada waktu dia jadi gubernur, masih ada asap-asapnya Formula E. Setelah itu masih ada juga dia itu kemarin itu kalau saya tidak salah apa namanya lem aibon ya, kelebihan bayar apa tugu sepatu, tugu bambu. Oh, masih banyak yang lainnya. Tapi jujur aja aku bilang ya, kalau aku sih nggak terlalu takut Pramono Anung ini menerima efek negatif dari dukungan Anies Baswedan. Karena apa? Karena Jakarta ya penduduknya adalah penduduk yang berpikir secara rasional dalam menentukan pilihan. Iya kan? Itu dia ya. Tapi aku curiga ini ya. Kenapa Anies Baswedan menentukan dukungannya kepada salah satu paslon yang ada di Jakarta? Aku takutnya begini. Ya, ini menurutku. Ini kan sekarang ini netizen dan juga ada beberapa elit sedang menyinggung-nyinggung masalah Formula E. Masalah penyelewengan yang ada di JIS. Dan juga ada beberapa hal lainnya, kan begitu, mengenai masalah korupsi, kan begitu. Aku takutnya ini kawan cari tameng, mencari perlindungan. Karena apa? Ya kan? Karena dia udah tahu gitu loh, kalau dia tidak dekat dengan penguasa, maka posisinya akan terancam, kan begitu. Tapi ku bilang sama kau Pak Anies, kalaupun kau memang ada tersangkut masalah Formula E dan juga masalah-masalah lainnya, ketika kau mendekat kepada Pramono Anung, ingat, itu bukan artinya kau bisa lepas, ya. Itu artinya hanya penundaan. Kalaupun kau terjadi proses, bukan artinya kau bisa lepas, tapi hanya ditunda. Kalau terbukti. Jadi kayaknya arahnya ke situ. Karena coba perhatikan selama ini, ya kan, dia menentukan sikap, udah nggak mau gabung dengan siapapun. Ya, jangankan sama lawan-lawan politiknya dulu. Sedangkan sama Refli Harun dibatas-batasi pertemuannya. Nggak terlalu intens dia ketemu sama orang, Refli Harun, Said Didu, Abraham Samad dan lain sebagainya, kan begitu. Karena mereka takut ya karena si Anies ini takut dia takut ketularan gilanya gitu kan. Rupanya datang netizen dan juga beberapa elit mengatakan bahwasanya Anies Baswedan lihat bentar lagi diincar. Termasuk Opung Parbela juga bilang kayak gitu. Merapatlah dia kepada salah satu paslon. Kepada RK nggak mungkin. Ya kan? Karena apa? Karena di situ ada PKS, ya, partai yang mengecewakannya dulu. Aduh. Inilah dinamika politik yang ada di Jakarta ini. Bisa dikatakan ya nggak terlalu apalah, ya nggak terlalu riuh lah, ya nggak terlalu kalau di apa kalian bertahu kalian kalau di Sumatera Utara, lempar-lemparan. Sesama pendukung sini sama sana main lempar-lemparan. Dilempar yang sana ke sini, dilempar sini ke sana. Untung aja di sekitarnya itu nggak ada batu, ya nggak ada botol air mineral. Jadi nggak terlalu ada yang kepala berdarah-darah. Alias di Jakarta, iya kan aman-aman aja. Karena apa? Di Jakarta itu sekarang itu sudah banyak terbagi-bagi. Pendukung RK, pendukungnya Pramono, pendukungnya Darmakun, ya nggak seberapa itu.
Baru apa lagi? Anak Abah pendukung RK. Anak Abah pendukungnya Pramono. Dan juga anak Abah yang tidak mendukung semuanya, tapi dicoblos semua paslon. Ada lagi golongan Ahokers, ya, pemilih Pramono. Ada juga Ahokers pemilih dari RK. Cuma sayangnya di antara mereka nggak ada yang mau milih Pangrekun. Ada sih, cuma nggak terdeteksi aja. Saking sikitnya. Itu dia. Jadi ketika sini sama sana bersih tegang, biarin aja lah orang itulah situ gitu. Datanglah Gercos itu tadi, gerakan coblos semua paslon. Oh, keluar-keluar orang itu. Datang yang di sebelah sini, biarin aja lah situ keluar-keluar. Toh juga nggak terlalu signifikan suaranya. Dan begitu. Tapi kalau di Sumatera Utara, oh jangan harap ya. Pro Bobi dan Pro Edi itu memang betul-betul panas. Jauh kalian, bukan cuma di provinsi, hampir di setiap kabupaten panas. Iya, jujur aja ku bilang, kalau misalnya di kabupaten, kalau di apa namanya di provinsi Sumatera Utara kita udah tahu lah ya kan. Atau udah kalian kabupatennya, tengok ya, aku perhatikan, ku bilang sama kalian ya, ini yang agak-agak panas ini Tapanuli Utara, Simalungun. Yang paling parah Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah itu paling panas. Makanya aku bilang, iya kan, kalau misalnya di pusat itu jujurnya kalau Tapanuli Tengah ini, kalau di pusat ya itu kalau bisa dikatakan panasnya itu ibaratkan kompor-kompor hok. Kalau di Tapanuli Tengah ini kompor inai. Kompor inai, kompor gas. Luar biasa, itu dia makanya aku bilang. Jadi nggak ada lagi yang bisa kita nggak ada lagi yang bisa kita khawatirkan di Jakarta ini, karena di daerah lain panas. Ya, contohnya itu siapa lagi itu, Bojonegoro, Indramayu, panas itu Pak. Makanya adalah tenang ya, Jakarta itu paling panas masalah kemarin itu kan, pendukung dari apa namanya, apa sih namanya itu, klub sepak bola ya, klub sepak bola Jakarta, Jackmania. Oh, kalau itu panas itu ya kan. Karena apa? Coba bayangkan kalian ya, Jackmania kalau misalnya Ridwan Kamil menang, ya Jackmania harus mendukung dan harus menerima gubernur yang sudah bisa dipastikan gubernur itu adalah pendukung Persib. Dia harus mendukung dan dia harus menerima, mereka harus menerima gubernur yang asalnya dari Boboto. Karena bagaimanapun juga nggak tahu ya, aku bilang sama kalian, kalau partai ya itu gampang rekonsiliasi, tapi jangan harapkan dari supporter bola. Karena apa? Sudah menjadi culture. Itu dia. Itu artinya apa? Bahwasannya klub sepak bola dimanapun di Indonesia ini, itu mereka lebih punya komitmen dibandingkan partai politik. Itu dia. Coba kemarin supporter sepak bola ini dikecewakan gara-gara Ganjar. Gara-gara supporter sepak bola itu Ganjar makanya dapat 16%. Karena jelas-jelas Ganjar tidak mendukung Piala Dunia akan diadakan di Indonesia. Itu dia kan. Itu makanya aku bilang, kalau enggak, wow, luar biasa kian kemarin Indonesia menjadi tuan rumah ya kan. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Kalau misalnya dikatakan Bapak Joko Widodo turun gunung untuk Ridwan Kamil, ya bisa dikatakan ya mudah-mudahan. Kalau aku bilang sih mudah-mudahan ya, karena aku tengok persaingan makin ketat. Mudah-mudahan ini bisa memberikan efek ya, bisa memberikan efek positif bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ya. Jadi ya, tapi kan di dalam beberapa kali kesempatan memang Bapak Jokowi mendukung beberapa calon kepala daerah ya, bukan karena politik, karena dia nggak ada kepentingan. Ya, jangan kalian bilang ngapain cawe-cawe, enggak, dia bukan presiden.
Kan begitu ya, dia itu mendukung dari lubuk hati yang paling dalam ya. Dan bukan itu aja sih ya, rakyat juga bisa menilai bahwasanya sampai sekarang cinta rakyat kepada Bapak Jokowi belum bisa luntur. Tepuk tangan untuk Bapak Joko Widodo.